Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya. Di video ini, saya akan menjelaskan materi tentang promosi. Dalam materi ini, kita akan membagi beberapa poin penting. Yang pertama yaitu ada fungsi promosi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan promosi, yang ketiga ada media promosi, dan yang terakhir ada bentuk-bentuk promosi. Nah, promosi adalah suatu usaha dari para marketing atau pemasar untuk mempengaruhi orang atau pihak lain supaya tertarik untuk berinteraksi atau melakukan pertukaran produk jasa yang dipasarkan. Promosi ini juga ada fungsi promosi. Fungsi promosi ada 5 bagian. Yang pertama ada informing. Informing yaitu yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang dipakai untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Yang kedua ada persuading atau membujuk, yaitu kemampuan membujuk para konsumen agar mencoba produk yang kita tawarkan. Yang ketiga ada reminding atau mengingatkan, yaitu promosi yang dilakukan agar merek perusahaan agar tetap diingat atau ada di dalam ingatan konsumen. Yang keempat yaitu menambah nilai. Promosi yang dilakukan pihak perusahaan yang mampu menambah nilai produk yang dijual. Yang kelima ada mendampingi upaya lain perusahaan, yaitu promosi yang dilakukan perusahaan mampu membantu perwakilan penjualan dalam hal memberikan pendahuluan yang bernilai wiraniaga sebelum melakukan kontrak personal dengan para pelanggan. Nah, ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan promosi. Di antaranya ada dana yang tersedia, sifat pasar, sifat produk, dan tahap daur hidup produk. Selain dari fungsi dan faktor, ada juga media promosi. Media promosi ini mencangkup 4 bagian, di antaranya media internet seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Ada juga poster makanan, ada juga brosur, ada juga televisi, dan ada juga merchandise. Beralih dari media, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk promosi. Bentuk-bentuk promosi ini ada 5 bagian. Yang pertama ada advertising atau periklanan, yaitu suatu cara untuk menyampaikan pesan kepada konsumen mengenai informasi dari barang atau jasa melalui media yang dibiayai oleh suatu perusahaan atau sponsor. Contoh dari media advertising ini ada media cetak, media televisi, radio, dan reklame. Selain dari media dari advertising ini, ada juga jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan konsumen, iklan antar bisnis, iklan perdagangan, iklan eceran, iklan bersama, iklan keuangan, dan yang terakhir iklan rekrutmen. Kita bahas satu persatu. Iklan konsumen yaitu jenis iklan yang mencakup macam barang yang dipakai oleh para pembeli barang yang diiklankan dalam iklan konsumen seperti iklan makanan, sampo, sabun, dan sebagainya. Ada juga bahan yang tahan lama seperti iklan rumah, motor, mobil, dan lain-lain. Selain itu, ada juga beberapa jasa konsumen produk layanan seperti bank, asuransi, dan investasi. Yang kedua yaitu ada iklan antar bisnis. Jenis iklan ini yaitu gunanya untuk mempromosikan barang-barang non-konsumen. Maksudnya, baik pemasar maupun sasaran iklan harus sama-sama perusahaan, bukan pembeli ataupun individu. Dalam iklan ini, produk barang dan jasa yang diiklankan harus diolah. Contoh dari iklan antar bisnis ini yaitu pengiklanan mengenai barang baku atau bahan mentah. Next, yang ketiga yaitu ada iklan perdagangan. Jenis iklan ini berguna menyampaikan informasi khusus pada para pedagang
seputar barang yang tersedia untuk dijual kembali. Caranya dengan selalu mengingatkan merek yang berkualitas dan terkenal. Nah, contoh dari iklan perdagangan ini yaitu pemotongan harga, pengemasan baru, dan rencana promosi penjualan. Nah, yang keempat yaitu ada iklan eceran. Iklan eceran ini jenis iklan yang gunanya memberikan informasi barang yang dijual oleh pengecer. Contoh dari pengecer ini yaitu seperti minimarket. Minimarket seperti Alfamart, Indomart, dan lain-lain. Kegunaan iklan eceran ini untuk mempopulerkan suatu barang, untuk memikat para konsumen, dan yang terakhir yaitu mempromosikan barang yang musiman. Next, yang kelima ada iklan bersama. Iklan bersama adalah iklan yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada para penjual eceran untuk membantu usaha penjualan pengeceran tersebut. Caranya yaitu kerjasama secara vertikal. Contoh dari iklan bersama ini yaitu pemakaian logo. Next yaitu ada iklan keuangan. Jenis iklan ini bertujuan untuk menghimpun dana pinjaman atau menawarkan modal yang wujudnya berupa asuransi, penjualan saham, obligasi, dan sebagainya. Iklan ini juga bisa berbentuk sederhana seperti pengumuman atau laporan keuangan perusahaan kepada halayak masyarakat luas yang tujuannya menunjukkan betapa solidnya keuangan yang bersangkutan. Next, yang terakhir yaitu ada iklan rekrutmen. Iklan ini bertujuan untuk merekrut calon pegawai yang umumnya berbentuk iklan kolom yang menjanjikan kerahasiaan pelamar atau iklan selembaran biasa. Nah, itu dia adalah jenis-jenis dari advertising. Kita beralih materi. Yang kedua, bentuk dari promosi ini ada personal selling. Personal selling adalah usaha untuk memperkenalkan suatu produk melalui komunikasi langsung, tatap muka atau juga face to face. Ada juga nih kelebihan dari personal selling. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan langsung. Dari menciptakan hubungan langsung ini, penjual akan lebih dapat mengamati karakteristik beserta kebutuhan pembeli tersebut. Dan yang kedua yaitu memperoleh tanggapan dari calon pembeli. Otomatis para penjual ini akan mendapatkan langsung tanggapan dari sang pembeli tersebut. Yang ketiga yaitu membina berbagai macam hubungan dengan pembeli, baik dalam bisnis maupun persahabatan yang erat. Dari sini nih, biasanya jika penjual ini bersahabat dengan pembeli, pembeli ini akan menjadi pelanggan tetap dalam produk yang kita jual. Yang terakhir yaitu mendapatkan feedback. Jadi, dalam personal selling terjadi interaksi secara langsung, bertatap muka, sehingga dapat diketahui keinginan, perilaku, dan motif pembelian dari konsumen. Sekaligus dapat melihat reaksi konsumen. Dengan demikian, perubahan dapat lebih segera mengadakan penyesuaian-penyesuaian. Contohnya, dari personal selling ini yaitu jika kamu pernah didatangi oleh sales langsung ke rumah secara eksklusif atau menerangkan secara detail produk, mengajak kamu untuk terlibat di dalam komunikasi dua arah ini, maka itu bisa disebut dengan personal selling. Next, bentuk dari promosi yang ketiga ada sales promotion atau promosi. Sales promotion ini adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembekalan atau penjualan dari suatu produk dan jasa. Tujuan dari sales promotion ini yaitu menarik pembeli baru, memberi apresiasi terhadap pelanggan, dan memperkuat brand image dan relationship. Ada juga alat-alat yang diperlukan untuk sales promotion ini. Ada yang pertama yaitu sampel. Yang kedua ada kupon voucher. Itu merupakan hak potong yang diberikan kepada pemegang supaya menghemat produk tertentu. Yang ketiga ada premium atau hadiah.
yang digunakan sebagai alat promosi memberikan hadiah kepada calon pembeli untuk bisa menarik pembeli. Jadi pembeli itu mendapatkan hadiah dari para penjual. Yang keempat, ada paket harga, yaitu cara berpromosi yang menawarkan suatu produk yang memuat harga menjadi lebih rendah. Contohnya yaitu misalkan 2 buah burger dipaketkan dengan Sprite, harganya akan lebih murah dibandingkan masing-masing membeli 1 burger dan 1 Sprite. Yang kelima, ada promosi diskon dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya, yang kelima yaitu promosi diskon dalam jangka waktu tertentu. Maksudnya yaitu seperti di toko-toko baju yang misalkan dari tanggal 1 Juli sampai 15 Juli yaitu mendapat diskon 50%. Maka dari sana pengunjung akan tertarik untuk membeli baju-baju sebelum tanggal 15. Yang keenam yaitu ada tawaran uang kembali atau cashback. Nah, cara berpromosi ini apabila barang mengalami kerusakan ketika dibeli, maka uang pun akan kembali. Yang ketujuh yaitu kontes atau perlombaan. Yang kedelapan ada undian atau ajakan kepada para konsumen untuk mengumpulkan label yang memuat nama produk untuk diundi dan diberikan hadiah. Contohnya yaitu mengumpulkan bungkus suatu produk tertentu, kemudian dikirim ke alamat perusahaan yang nantinya pengumuman para pembeli akan diundi dengan peserta yang lain. Yang keempat ada publitas atau publicity atau bisa disebut dengan public relation atau PR, yaitu sejumlah informasi tentang seseorang atau barang atau organisasi yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya ataupun pengawasan dari sponsor. Selain pengertiannya, yaitu ada juga bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk dari PR ini ada 2 macam, yaitu berita rutin dan artikel panjang. Contoh dari berita rutin ada konferensi, pertemuan, pelatihan, dan pengumuman. Sementara artikel panjang yaitu koran, berita atau media. Yang terakhir yaitu ada direct marketing. Pengertian direct marketing menurut Dun Chan yaitu ketika perusahaan ingin menjalin komunikasi langsung dengan pelanggan, maka mereka menggunakan strategi komunikasi secara langsung, di mana lebih bisa berinteraksi. Database yang memicu proses komunikasi pemasaran menggunakan media untuk mendorong respon pelanggan. Tidak seperti media advertising yang tidak fokus, direct marketing memungkinkan pemasar atau marketer membidik target yang lebih spesifik dan dengan message yang personal. Beberapa contoh bentuk promosi direct marketing, yang pertama ada direct mail. Direct mail adalah surat pos yang mempromosikan secara langsung bisnis atau produk dan layanan kita yang dikirimkan ke pelanggan di suatu area. Yang kedua yaitu telemarketing, yaitu adalah menghubungi calon pelanggan melalui telepon untuk menjual produk atau layanan. Yang ketiga ada online marketing atau saluran online, yaitu pemasaran yang menggunakan media secara online. Ada banyak bentuk media online seperti toko shop, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada. Ada juga media-media internet seperti website, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu email marketing. Cara ini sangat sederhana dan menghemat biaya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada materi yang kurang atau kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.